Berarti dari Nasdem, Koalisi Perubahan, Mas Tobas juga sudah solid, sudah bulat juga untuk mendukung hak angket? Ya, kita dalam posisi siap untuk mendukung angket ya, tapi karena inisiatornya dari PDI ya, tentu juga kita akan berkomunikasi dengan PDI ya untuk memulai langkah-langkah ini. Ya, nanti komunikasi politiknya tentu akan berjalan. Tapi saya ingin menanggapi yang disampaikan oleh Bang Erwin tadi soal topik kontroversi kita itu tidak terkait dengan masyarakat, hak angket tidak terkait dengan persoalan yang di tengah-tengah masyarakat, soal sembako, soal kebutuhan dasar dan sebagainya. Justru ini terkait. Kenapa? Ya kalau kita bicara soal bansos misalnya, ya kalau dikaitkan dengan topik kita dan topik nanti di hak angket, kan ada politisasi bansos yang juga akan kita angkat, yang kita akan pertanyakan, kita akan selidiki. Ya, apakah memang penyelenggaraan bansos yang memang seharusnya menjadi tugas dari negara untuk melayani masyarakat, ya, tanpa melihat bagaimana mendapatkan keuntungan politik dari situ, itu kan yang harusnya dilakukan. Nah, tapi kan menjadi pertanyaan ketika kemudian ya praktek bansos di menjelang pemilu ini ya justru dipolitisasi seperti yang dikatakan oleh Bang Pipin tadi, ya. Nah, ini kan juga bagian yang memang menjadi hal yang menjadi persoalan mendasar di masyarakat yang mungkin saja ya mungkin masyarakat tidak melihat secara langsung kaitannya, tapi ini yang harus kita jelaskan bahwa ya ini adalah hak masyarakat untuk mendapatkan bansos misalnya, tapi jangan sampai kemudian ya, hak masyarakat ini dipolitisasi ya untuk dikesankan bahwa ini adalah program personal. Program yang bisa diarahkan pada dukungan pada salah satu pasangan calon. Nah, itu yang akan kita pertanyakan. Nah, ada jadi mudah-mudahan dengan kebutuhan masyarakat. Ada sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, sangat berkaitan dengan bagaimana pertanggungjawaban ya penyelenggaraan negara ini kepada rakyat, ya penyelenggaraan keuangan negara, ya penyelenggaraan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara ini yang semuanya semestinya harus berjalan sesuai dengan konstitusi. Nah, itu yang akan kita kawal dalam hak angket ini. Sebelum ke Prof. Ikrar, Bang Erwin, Bang Habib. Yaudah, apa? Jadi ada tuh kaitannya, Bang Habib? Gini. Saya hanya mengutip apa yang disampaikan Pak Ahmad Ali, ya, pimpinannya Pak Taufik Basari ketika mengatakan Ganjar nggak pantas bilang hak angket karena dia kalah. Kalau bicara kecurangan tuh mestinya sejak awal, ya, bukan setelah kalah baru bicara kecurangan. Nah, inilah yang memang saya tangkap memang ya, memang secara prosedur formil hak angket hak konstitusional anggota dewan. Ya, tapi dalam konteks faktual yang saya lihat, kenapa saya selalu mempersoalkan kenapa nggak ditempuh lewat jalur yang disediakan undang-undang kita. Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu bukan undang-undang yang terlalu lama. Itu merupakan titik di mana kita ingin menumpahkan semua undang-undang kita sebelumnya, ya, soal pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu, dalam pilkada, meresponnya seperti apa, itulah di 7 tahun 2017. Jadi semua detail-detail yang tadinya tidak ada, di 7 tahun 2017 itu ada. Termasuk hal-hal yang dituduhkan saudara saya tadi. Soal keterlibatan misalnya penyelenggara negara menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu bahkan ada pidananya. Bukan hanya pelanggaran administrasi yang bisa mengakibatkan diskualifikasi paslon yang mengambil keuntungan, tetapi ada pidananya bagi yang melakukan. Nah, yang saya tidak lihat ya, ditempuhnya upaya ini secara maksimal. Di awal. Karena padahal diatur ya, di awal padahal diatur ya. Kalau misalnya Bawaslu dianggap nggak perform, ada di KPP. Jadi ini undang-undang yang sangat sempurna. Lapisan-lapisannya banyak sekali. Kalau ada kecurangan bisa dilaporkan. Kalau orang yang institusi yang berwenang menindaklanjuti tidak berwenang bisa dilaporkan juga. Dan ini tapi gini, serentak ya. Serentak. Jadi ada caleg kabupaten, kota, caleg provinsi, caleg nasional. Jadi semua teman-teman kan semuanya tahu semua apa kejadian di TPS. Sudah tahu ya? Tahu semua. Jadi biar masyarakat juga jelas bahwa ya memang ada dua rel yang saling berjalan paralel yang juga kadang-kadang bisa saling bersinggungan. Yang satu adalah hukum pemilu, hukum kepemiluan seperti yang disampaikan oleh Habib tadi. Betul, saya juga mendukung apa yang disampaikan oleh Habib soal hukum kepemiluan. Tapi di sini ada juga ya hak dari anggota DPR ya untuk menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap kenapa pemerintah. Dari dulu? Ya. Kenapa dari sebelum coblosan? Kalau mau perbaikan pemilu, sebelum coblosan Anda ajukan hak angket. Makanya ini kan gini, ada dua posisi di sini. Ada yang menganggap bahwa
negara kita baik-baik saja, demokrasi baik-baik saja di kubunya di sana. Ya, tidak Tapi kubu baik-baik di saja, sini, kan katanya sebentar saya sebelum selesaikan dulu. pencoblosan. Kubu di sini Ya kan? merasa bahwa Selesaikan negara dulu. Diajukan sebelum tidak gitu sedang loh. baik-baik saja. Yang karena itu kita harus evaluasi. Oh, Ya. oke. Bagaimana etika bernegara kita, Baik. bagaimana kemudian negara ini dijalankan, dan itu adalah peran yang harus dijalankan oleh DPR. oke. Yang, Baik. yang menjadi Justru tugas harus kita. sejak Karena awal waktu dijalankan. kita sudah mau habis, Kenapa nggak dijalankan sejak awal? masih ada Ya, itu dua yang pendapat dijalankan yang sekarang, berbeda. itu yang Sebelum menjadi- coblosan Oke. laksanakan hak Nggak Anda. ada Yang kaitannya satu dengan sebelum, itu. yang satu Iya dong. masih ada dong Jokowi kesempatan aja. setelah Tadi mau pencoblosan. nanya saya katanya. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.